Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hina idzin in tala muksuhu qada min naubatil madkhuli 'alaiha. Wahina idin lan ing dalem rikalane mengkene ingkana li hajatin lan ing dalem rikalane mengkene ingkana li hajatin intolah lamun suwe opo muksuhu menenge rojul atau zauj kodo moko ngodoni sopo rojul atau zauj min naubatil madkhuli saking gilirane wadon kang den panjingi, min naubatil madkhuli saking gilirane wadon kang den panjingi sopo alaiha al misla muksihi halih madani menenge rojul atau zauj, misla muksihi halih madani menenge zauj. Fa in jama'ah mukolamun jima sopo zauj kodo moko ngodoni sopo zauj zamanal jima'i ing mongsone jima, la nafsal jima'i ora zate jima atau kahanane jima, illa ayyak surah angin yen to cupet atau cendek opo zamanuhu mongsone jima, opo zamanuhu mongsone jima fala yakdihi moko ora ngodoni sopo zauj ing zaman, fala yakdihi moko ora ngodoni sopo zauj ing zaman atau zamanuhu itu. Wa idza arada lan ing dalem nalikane ngarepaken sopo man wong fi ismatihi kang iku ing dalem pangreksane man zaujatun utawi pira-pira bojo wadon ngarepaken as-safaroh ing lunga akro'ah moko ngundi sapa man akro'ah moko ngundi sapa man bainahunna ing dalem antarane zaujatun wa kharaja lan metu atau lunga sapa zauj ai safaroh tegese lunga sapa zauj billati kelawan gawa wadon takhruju kang metu laha kadwe allati takhruju kang metu laha kadwe allati opo al-qur'atu undian, opo al-qur'atu undian. Bismillahirrahmanirrahim.
wa hina idin intala muksuhu qada min naubatil madkhuli 'alaiha misla muksih. Kata tadi malam ketika ada seorang suami yang masuk ke rumah istri yang bukan bagiannya atau bukan saatnya untuk digilir, maka di situ tidak diperbolehkan apabila tidak ada hajat atau tidak ada keperluan. Tapi jika masuk ke rumah istri yang tidak ada jatah pada saat itu karena ada kebutuhan atau keperluan, contoh seperti nyambang, menjenguk karena sakit, atau karena menjaga memberikan istri sebuah nafkah, atau wad'i matain, meletakkan harta di rumah sang istri, maka itu boleh. Artinya lam yumna, tidak dilarang. Lah ketika demikian, intala muksuhu qada min naubatil madkhuli 'alaiha, ketika diamnya di rumah istri yang bukan jatahnya pada saat itu dianggap lama. Gitu kan? Itu dianggap lama secara umumnya, uruf, ukuran umumnya. Maka sang suami itu wajib mengkodok, gitu kan? Mengkodok terhadap istri yang saat itu mendapat jatah. Ini saya kasih contoh mudahnya begini. Contoh misalkan ada cowok memiliki istri 4. Nanti malam sekarang ini jatahnya istri yang pertama. Ternyata pada malam sekarang ini juga istri yang kedua itu sedang sakit. Akhirnya sang cowok ini pergi ke rumahnya istri yang kedua, padahal sekarang jatahnya istri yang pertama. Karena tujuan menjenguk, akhirnya dia menjenguk karena ada keperluan, bukan iseng-iseng saja, tapi ada kebutuhan. Dan ternyata jenguknya di situ sampai subuh. Wah, itu kan bukan ukuran orang jenguk kan. Jenguk orang sakit itu aturannya kan nyampe, nanya kabar, kondisinya bagaimana, langsung didoakan, pulang sudah. Itu ukuran orang yang jenguk. Nah ini tidak, malah pada malam ini dia berada di rumah istri yang kedua sampai subuh nanti. Berarti dia sudah korupsi waktu, ya kan? Nah, jika demikian maka wajib bagi sang suami mengkodok bagian istri yang malam ini dapat jatah. Berarti istri pertama. Kalau misalkan besok sang suami pagi hari baru pulang, berarti kan korupsi betul nih, banyak korupsinya. Maka besok yang aslinya bagian daripada istri kedua, besok kan bagian istri kedua, yang sakit itu kan besok kan. Maka pada hari besok sang suami harus tidur dengan istri yang pertama ditambah hari besoknya lagi. Kenapa? Karena hari besoknya mengkodok. Karena waktu yang semalam sudah dirampas oleh bagian istri yang kedua. Ada saya kocak mengkodok. Jadi durasi itu diperhitungkan dalam kosong. Kalau misalkan lebihnya menjenguk itu lebih 15 menit, maka ngodoknya juga 15 menit. Loh, ini adilnya syariat semacam itu kan. Dan ini maksud lama di sini bukan lama secara zatnya. Zat itu begini, sampian pergi ke rumah, ini cowok tadi itu pergi ke rumah istri yang kedua karena ada keperluan. Keperluan itu diukur seberapa lama.
Karena keperluan itu kan macam-macam. Ada yang keperluan butuh durasi lama. Contoh seperti apa? Durasi bek lama itu yang jenguk itu bek lama kan? Daripada hanya kebutuhan untuk meletakkan harta saja. Kalau meletakkan harta atau menaruh harta itu nyampe di rumah sang istri hanya sekedar diletakkan, wes sudah pulang. Kan masih lama menjenguk kan masih kan ya. Nah, kadar ukuran lama itu mengukur kadar yang semestinya hajat itu. Kebutuhan itu kayak apa kadarnya? Kalau kadar ukuran menjenguk itu 5 menit sudah cukup, maka lebih dari 5 menit itu yang harus diqodho. Paham ya? Lebih dari 5 menit itu yang harus diqodho. Dan ini ada satu perincian yang lebih detail lagi, bahwa kalau terjadi di malam hari, dan malam hari itu merupakan waktu asli untuk menggilir bagi suami yang kerjanya itu siang hari, orang melakotani kan siang, berarti bektoh akhilir sebini bektoh malam, berarti bektoh malam bektoh asli kan. Dan malam kan beda bektoh asli, beda bektoh tabe yang mengikuti asli. Men malam manika bekton akhilir sebini, berarti siangnya di situ bektoh yang mengikuti malam, ya kan? Yang mengikuti tadi malam. Nah, perinciannya begini. Men bektoh malam nika bektoh asli. Pas orang laki nika entar kebungkon sebini nomor 2 tepan malam, berarti pancen asli korupsi betul, karena itu haknya sang suami, sang istri pertama. Jika memang kadar dalam nginep atau masuk ke dalam rumah itu dianggap lama, dan itu memang zatnya lama, seperti menjenguk sampai 5 menit misalkan, itu tidak wajib qodho walaupun lama, karena pancen ukuran menjenguk itu 5 menit. Ini contoh, karena tradisi yang nyaman sesuai syariat betul, nyapot orang sakit ini tak perlu lama-lama sebetulnya. Beda dengan ukuran tradisi kita. Kalau kita tradisinya menyapot orang nyapa ke sesakit nikah 2 menit cukup paling, jagongannya sampai lemah. Itu kan tradisi kita. Gini betul. Cobalah pas kancan sampean beda sesakit kon bawan, beda sesakit kentaren bon sampean ibu aki jojon, baru esok tanya aki derma nyaman lah, oleh nyaman keluar dari kon bawan ntar ke teras dari kamar itu langsung jagongan sampai jam 12 malam. Setelah ditanya paginya dari mana tadi malam kok sampai malam, jenguk orang sakit. Ya jenguknya sebentar, jagongannya yang lama. Kalau hakikatnya jenguk itu kan ya 5 menit lah, ukuran paling lama lagi. Bi adua aki je lah kena 5 menit je. Maaf perancang doa lah kena sampai 5 menit. Ya paling tidak derma kabar nyaman. Derma sakit jarak sakit. Ya wis lah doa akin manter tu diberes. Manter mareh beri musibah dia sampean tambahin semangat oleh ibadah, manter tu sana sepura ben pengiran. Itu kan lebih lama dah doa itu kan ya. Pulang sudah, itu sudah menjenguk. Kalau di situ di malam hari ya, kalau di malam hari kadar lamanya itu sesuai dengan kadar menjenguk, ini contohnya menjenguk, maka tidak wajib qodho. Tapi kalau in atolahu, bahasanya dalam kitab, dia berlama-lama. Lama dengan berlama-lama beda, okay? Jenguknya lama dengan menjenguk berlama-lama itu beda. Paham maksudnya? Kalau jenguknya itu lama, berarti sampean nyaput orang sakit ke Sorbojo, jadi pasti abid. Karena perjalanannya berapa jam, itu menjenguknya. Dari kos dunia sudah dihitung sampean menjenguk orang sakit. 2 hari menjenguk orang sakit. Tapi man kerokun kon bawan kan, coba bayangkan. Ya, man kerokun kon bawan
pas sampean entar nyapot kanjana sesake pas mulai kul 2 malam, itu bukan lama jenguknya tapi berlama-lama. Kalau di malam hari sampean berlama-lama, ini kasusnya beda, maka wajib mengkodok jika melebihi kadar semestinya menjenguk. Karena jangan gelap menyapot nikah 5 menit berarti mun sampai kul 2 berapa jam nih kawan. Anggaplah jalan makin lah, mun sampai kul 2 perkiraan 6 jaman lah. Berarti besok ketika jatahnya wanita tadi yang sakit tadi itu 6 jam dipotong, langsung pergi ke istri pertama nyerahin itu ya. Ada nyerahin lek kakek malam ngelak orang misalkan, itu lebihannya. Untuk ukuran waktu menjenguk itu tidak usah dihitung karena itu hajat ya, itu malam hari. Kalau di siang hari ya ini berarti waktu yang tidak asli ya kan malam waktu aslinya. Kalau di siang hari maka di situ wajib mengkodok jika berlama-lama gitu ya, wajib mengkodok jika berlama-lama. Dan jika menjenguknya itu lama, pancen kadarnya lama, maka di situ tidak wajib kodok. Ini bedanya gitu. Ini gelap paling kula nerangake sepertama itu apa? Tak wajib kodok kalau lamanya sama dengan kadarnya ya kan. Kalau yang asli itu maksudnya di situ lama, menjenguknya lama, maka wajib kodok kalau yang asli. Berarti dia kena mari tak bulat sampean. Menyapot lemalam berapa kilo abid menyapot 5 menit ya. 5 menit yang ke abid ben sampean. Secara umumnya 5 menit itu abid, misalkan abid lah. Maka 5 menit itu harus kodok. Men agarep lemalam. Artinya menyapot lemalam. Kenapa? Karena waktu malam itu waktu asli. Dan waktu asli itu hak prerogatif dan hak murni orang atau istri yang dapat jatah. Beda kalau waktu siang itu kan tidak asli. Men waktu siang abid sesuai abid nyapot, maka di situ tak wajib ngodok. Paham ya? Berarti ada keringanan di waktu siang. Men malam tak ada. Men malam baik berlama-lama ataupun lama, sesuai kadar lamanya jenguk, maka tetap wajib kodok. Nah ini perincian dari ulama. Dan sehingga kalimat di Fathul Qorib ini maksudnya lama itu berlama-lama. Berarti man biasa dapat 5 menit itu nyapot pas sampai 1 jam, berarti berapa kena ngodoin itu berarti berapa menit? Ya itulah kalau pindah ya. Gitu ya. Itu lebihnya wajib ngodok nanti. Pon. Fa in jama'a qadha zamanal jima' la nafsal jima' illa ayyak sura zamanu fala yaqdihi. Lah ketika nanti sampean pergi ke rumah istri yang bukan jatahnya pada malam itu, ternyata mere sampean. Artinya sampean sampai jima, hubungan intim dengan istri yang bukan saatnya, maka sampean wajib mengganti atau mengkodok waktu lamanya jima, bukan wajib mengganti jimaknya. Misalkan jima dengan sang istri yang bukan waktunya itu 1 jam, berarti ngodok yang wajib yaitu 1 jam nantinya. Durasinya yang wajib dikodok, bukan jimaknya. Paham ya? Berarti benih sini karena mensampian nikah entar ke bini nomor 2 pas mere, pas mere maka kelakuna seekodok itu benih jima kudu meregi anje. Tapi abita jima itu berempah men 1 jam berarti 1 jam ngodoknya. Paham ya? Berarti waktunya yang dikodok. Wa idza arada man fi ismatihi zaujatun as-safaru aqra bainahunna wa kharaja isafaru billati takhruju lahal qur'ah. Dan ini masalah yang berbeda. Kalau sabar sekejap lagi.
Kalau ada orang punya istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4, kemudian ingin melakukan perjalanan keluar ataupun bepergian, baik perjalanannya jauh ataupun dekat, mensemak pada dina antar ke Selok kan semak kan, menjauh pada dina ke Surabaya itu kan jauh, mendik bini banyak maka solusi terbaik bagi seorang suami harus mengundi, ngoncang, dan itu wajib hukumnya. Wajib kena kudu ngoncang. Tak boleh sang suami memilih sendiri. Kamu ya saya tak pati ngambulan orang ngambil koki begitu. Itu tidak boleh. Dan wajib mengundi ini ketika ada perselisihan di antara mereka. Maksud berdesa ngampul, berdesa belis, berdesa seti, itu nyaman tanazuk atau satu percekcokan nanti. Tapi jika istrinya ridho semua, ya boleh suami milih siapa saja. Misalkan engkau milih saya ngode ya, jangan saya bini saya telur, oke siap, terserah ajunan mas misalnya. Ya tanpa diundi tidak dosa, dan itu tidak wajib undi. Nah ini masalah ini wajib ini baru muncul jika ada indikasi kebencian, percekcokan, perselisihan, kesedihan di antara istri. Artinya tidak ridho. Maka wajib mengundi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ketika ingin perjalanan maka beliau itu mengundi. Maka fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Siapapun yang koncangannya apa ya? Sahmun itu bikinnya koncangan itu loh. Mending sampean kan? Saya koncang je lah. Sahabat Abi saya keluarnya mana maka Nabi akan keluar dengan dia. Nabi yang istrinya sudah enak kayak gitu mengajari kepada umatnya untuk ngundi. Sampean tahu banyak, tahu sangeyel, maksudnya tahu banyak nanya, jangan menundian konjangan judinya, adu nasibnya. Ya ini tidak, ini cari keadilan. Karena tanpa dengan cara itu ada indikasi bengkok dari hati nantinya. Cobalah misalkan, ayo pecepetan, ayo ngangkat tangan pecepetan, siapa sih ngangkat gade maka nanti saya panggil. Pakun ada indikasi cemburu nanti. 1, 2, 3 saya oh itu berarti paling kok rekeng PAP atau tinggal situ. Tapi men koncangan kira-kira tak adil dari mana koncangan pas aku selake kecuali men pancen bini nanti penyakit ateh suudon melolo pancen kelake kena curiga ya paling senah nyamaring situ kena iya kena berarti bini saya tak kena kalau gitu. Jadi ini kita diajari, bukan kita terbaik, bukan kita, yang lainnya saja yang memiliki istri dari 4. Istri 4, 3, 2 kalau ingin melakukan perjalanan maka harus mengundi terlebih dahulu jika ada indikasi ketidakrelaan di antara istri. Bagaimana kalau ada suami curang, Pak? Keluar dengan istri yang tidak diundi, tidak keluar kuponnya, atau keluar bersama istri tanpa undian, karena betibi. Faqad aso, laki nikah telah melakukan maksiat kepada Gusti Allah. Maka dia sudah berdosa dalam perjalanan itu. Pun dikata-ngati aku bagi sampean lagian atau binian yang di madu nanti lagian saya siap untuk madu maka harus memegang syariat demi tegaknya kerukunan dalam rumah tangga. Catatannya jika sampean berani kawin lebih dari 1 mentro tak ruwet sampean tak usah kalbokal. Les cukup angkat tangan kula takokan kula Pak. Wis cukup lah.
takuan gue Pak, takut adil, takut sebarang buruk Pak, ya bagus daripada sampai tak mampu pun mampu kisokian apa gitu ya. Wala yaqdi zawju al musafir lil mutakhallafat wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.